Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada maghrib ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pula kita melaksanakan iktikaf kita menjelang Isya sekali seminggu ini. Mudah-mudahan ini menambah amal baik kita dan dicatat oleh Allah SWT. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melangkah ke hadis yang ke 331 di Jawahirul Bukhari ini, yaitu bab tahrim bai'il khamri wal maitah wa samanil kalb, yaitu bab pengharaman jual beli khamar, bangkai dan harga anjing. Ya, ini musannif rahimakumullah kembali mengutip Sahih Bukhari kembali kepada bab jual beli. Itu pada hadis-hadis yang terakhir pada bab jual beli. Sebelumnya hadis-hadis tentang pertanian, dan ini ditutup dengan karena menyinggung juga penjaga kebun seperti anjing. Nah, ini jual belinya yang dipersoalkan di sini. Di dalam Sahih Bukhari hadis ini bernomor 2236. Ya. Yaitu bab nahyu an bai'il khamri wal maitah. Ya. Yaitu larangan menjual khamar dan bangkai. Lengkapnya hadis ini, qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah, haddatsana Al-Lais an Yazid ibn Abi Habib an Atha ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Dari Jabir ibnu Abdullah, itu hadis ini bersumber dari oleh Imam Bukhari, dari Qutaibah, diambil dari Lais, dari Yazid bin Abi Habib, dari Atha bin Abi Rabah, dari Jabir. Nah, ini yang dikutip oleh musannif di sini, an Jabir bin Abdullah. Yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau Jabir ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal fathi wa huwa bi Makkah, yaitu di tahun penaklukan kota Mekah. Jadi hadis ini
di ucapan ini diucapkan oleh baginda Rasulullah di sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Bi Makkah, di Mekah. Apa kata sabda beliau? Innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya harrama bai'al khamri, mengharamkan jual beli khamar, ya. Wal maitati, dan bangkai, wal khinziri, dan babi, wal asnami, dan berhala atau patung yang disembah. Faqila ya Rasulullah, maka seorang bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitata fa innaha yutla biha sufunu wa yudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nas. Ya. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah pendapat engkau wahai Rasulullah tentang syuhumal maitah, lemak bangkai? Maka sesungguhnya dia itu dilumas dengan dia sampan, ya, sampan dilumas dengan lemak itu. Kemudian dikilatkan kulit, wa yudhanu bihal julud, kulit dikilatkan dengan lemak itu, ya, jadi semir gitu. Wa yastasbihu bihan nas, dan jadi bahan bakar penerang bagi manusia. Yastasbih. Faqala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak, ya. Huwa haramun, itu semua haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inda zalika, ketika itu, qatalallahu al-yahuda, Allah memerangi orang Yahudi. Innallaha, sesungguhnya Allah, lamma harrama syuhumaha, tatkala Allah mengharamkan lemaknya, itu lemak bangkai itu, jamaluhu, justru mereka mengumpulkan lemak-lemak itu. Summa ba'uhu, kemudian mereka jual. Fa'akalu samanahu, maka mereka memakan uang atau harganya itu. Artinya uang hasil penjualan itu diberikan belanja makanan dan seterusnya. Nah, itu haram. Kemudian di hadis 332, itu hadisnya dalam Sahih Bukhari 2237. Itu yang berasal dari Abdullah ibnu Yusuf. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan, katanya, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, akhbarana Malik, an ibn Shihab, Aun ibnu Abi Bakrin ibnu Abi Rahman, an Abi Mas'ud Al-Ansari, ya, an Abi Mas'ud Al-Ansari. Jadi Abu Mas'ud ini sahabat Nabi dari kalangan Ansar radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud, ya. Kalau Ibnu Mas'ud orang Muhajirin, orang Mekah, ya. Itu Abdullah ibnu Mas'ud. Ini Abi Mas'ud Al-Ansari. Sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi, melarang dari berjual beli atau menghargakan anjing, ya. Jadi yang pertama itu melarang dari harga kambing, anjing. Wa mahril baghi, dan uang yang berikan kepada pezina atau uang transaksi perzinaan disebut mahar.
wa hulwanil kahin, dan juga sesuatu atau upah yang diberikan kepada al-kahin, tukang tenung atau dukun ramal. Nah, itu diharamkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis pertama menjelaskan kepada kita ketika kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, ya tentu masyarakatnya atau penduduk Mekah yang belum menjadi masuk Islam, yang tinggal di Mekah, dan sebagian juga ada yang sudah Muslim juga tapi dikurung oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, ketika itu datanglah pasukan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Nah, tentu yang halal dan yang haram itu belum berjalan di sana. Maka ini bahagian dari ajaran Rasulullah SAW tentang yang halal dan yang haram. Itu sebagiannya. Maka karena tentu khamar masih digunakan oleh penduduk Mekah karena mereka belum menjadi Muslim. Maka Rasulullah harrama bai'al innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamar. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar. Khamar kan tahu kan, kita semua sudah maklum, itu minuman yang memabukkan. Kemudian wal maitah, bangkai, yaitu hewan yang mati dia tidak melalui penyembelihan syar'i, az-zabhu syar'i. Ya. Nah, itu namanya bangkai. Ya, orang-orang dulu, orang-orang kafir Quraisy itu juga makannya kan rugi. Misalnya hewan yang ditimpa batu gitu, mati. Nah, itu kata orang Jawa eman-eman gitu. Sayang kalau tidak dimanfaat, dimakan juga. Nah, itu terhitung bangkai, apalagi yang mati dengan sendirinya atau mati kena penyakit, yaitu atau yang sebab-sebab lainnya yang bukan karena sembelihan yang syar'i. Itu definisi bangkai itu. Itu hewan-hewan yang halal. Wal khinzir, dan babi, yaitu memang sudah diturunkan oleh ayat-ayat Al-Quran oleh Allah SWT mengharamkan ini. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kemudian khinzir ini babi, baik yang diternak maupun yang liar, semua jenisnya, semua jenis khinzir babi. Banyak famili babi itu banyak, satu jenisnya, bukan satu jenis babi. Pokoknya semua yang babi yang masuk genus atau jenis babi yang tidak berleher itu. Semua babi itu apapun jenis, apa familinya, apa spesiesnya, itu tidak ada lehernya. Jadi artinya tidak ada babi yang punya leher. Haram. Ada video orang orang kafir
yang disebar di YouTube kan, yang disebarkan oleh orang. Katanya babi itu memberi pekerjaan kepada orang. Dan ada pula yang mengatakan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu khinzir itu babi liar, yang ternak tidak haram do katanya, silakan makan gitu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Al-khinzir, kalau al-khinzir ya al-khinzir, ya, itu babi, semua jenis babi. Kemudian wal asnam, yaitu berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Jadi penduduk Mekah yang musyrik itu memperjualbelikan berhala itu. Ya, termasuk paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab, itu usahanya salah satunya perdagangan berhala. Ya. Jadi kabilah-kabilah, keluarga-keluarga yang memerlukan berhala, maka importirnya adalah Abu Lahab. Dia tidak pandai buat patung. Patung-patung itu konon diimpor dari Arab Utara, dari Syria, yang juga diimpor dari Eropa. Jadi orang Eropa, orang Romawi yang membuat patung-patung itu. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah langsung menyatakan bahwa perdagangan berhala itu stop karena haram, tidak boleh diperdagangkan lagi. Itu menjadi masa Tuhan diperdagangkan. Ya. Artinya itu akan merusak kepercayaan dengan menyebarkan lagi berhala-berhala itu dengan memperjualbelikan. Ya, jadi bukan karena ilatnya karena dia Tuhan nih, tapi karena dilarang, karena itu adalah musyrik. Ya, pekerjaan orang musyrik menyembah berhala. Maka mendengar yang itu ada sesuatu yang tidak paham, yang tidak disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu lemak hewan. Apa hukumnya? Lemak hewan itu kan bangkai tadi kan, bangkai kalau mati dia kan banyak lemaknya itu, tapi tidak dimakan, dimanfaatkan lemak bangkai itu. Ya. Apa gunanya? Untuk melumas sampan. Jadi sampan itu supaya air itu tidak meresap ke kayu sampan itu, supaya dia tahan. Ya, kalau air, apalagi air laut yang kalau masuk dia ke pori-pori sampan itu cepat lapuk. Jadi kalau dilumas dengan, kalau sekarang apa itu pelumas kayu itu, apa namanya? Itu pakalnya, pemakal sela-selanya itu damar itu. Pelangkin atau residu. Nah itu dilumas sampan itu supaya tidak cepat lapuk. Baik yang di atas, kalau kayu yang di atas sana juga dilumas, tidak dimakan rayap dia. Nah, kalau di laut kayu-kayu sampan itu kalau dilumas dengan itu, dia air itu kan tidak meresap ke dalam pori-pori sampan dan tidak cepat lapuk. Itu gunanya. Yutla bihas sufun, ya dilumas sampan-sampan dengannya, dan dikilatkan kulit.
Ya, lemak itu dijadikan untuk mengilatkan kulit seperti semir. Ya, seperti semir kiwi itu. Dilumaskan situ, digosok sikit, kilatlah sepatunya. Dan juga wa yastasbihu bihan nas. Yastasbihu ini itu menjadikan bahan bakar lampu. Jadi dari sobaha misbah itu artinya lampu. Ya, istasbaha menghidupkan lampu dengan bahan bakar. Bahan bakarnya kalau zaman kuno itu minyak zaitun. Kalau enggak lemak ini. Kalau enggak damar. Tapi damar mahal sekali karena tidak diproduksi di Arab. Itu diimpor dari Asia ini. Ya. Sama dengan juga rempah-rempah lainnya. Kemenyan itu juga diimpor dari kapur, sehingga terkenal kapur barus, kemenyan, damar. Ya, itu benda-benda mahal, barang-barang mahal dulu. Ya, itu jadi yang dijadikan bahan bakar itu, kalau minyak ini kan belum ada waktu itu, yaitu ya seperti minyak-minyak tumbuhan itulah, minyak zaitun, minyak jarak, pohon jarak, termasuk lemak ini. Lemak ini kalau dia dipanaskan, dia mencair menjadi minyak. Jadi minyak itu bisa dijadikan bahan bakar. Ini istisbah itu menghidupkan lampu dengan bahan bakar. Maka jawab Rasulullah, semuanya itu haram, karena itu bangkai. Ya. Jadi tidak sama, karena kalau bangkai tetap najis apapun bahagiannya. Ya. Lemaknya itu tetap najis. Ya. Ya, kecuali yang hewan halal yang disembelih tentu boleh, ya, tidak bangkai. Maka hati-hati membeli, ya sekarang bulu ayam kan, ya bulu bangkai, ya diambil bulu yang disembelih, nah itu baru aman dia. Ya sama, bangkai itu kan najis. Kalau dilumasi sesuatu dengan lemak bangkai itu, ya najis dia. Sama dengan melumasi dengan air kencing, air seni. Ya. Kemudian ya, Rasulullah menceritakan dulu orang Yahudi diharamkan lemak bagi dia. Semua lemak diharamkan bagi orang yang dipotong secara halal ataupun apalagi bangkai. Jadi lemaknya itu diharamkan kepada orang-orang Yahudi itu oleh Allah. Malah mereka mengumpulkan lemak-lemak yang dari bangkai. Jamaluhu, mengumpulkan mereka. Kemudian ba'u dan menjualnya. Fa'akalu samana. Kemudian mereka memakan hasilnya, hasil penjualannya. Nah itu Allah murka kepada mereka dan menghukum mereka yang berbuat seperti itu. Dikuatkan oleh hadis yang berikutnya, hadis yang 332 ini yang dari Abi Mas'ud Al-Ansari, bahwa tentang jual beli anjing. Ini hadis ini digunakan oleh jumhur ulama untuk mengharamkan jual beli anjing secara mutlak. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkannya, karena ada pengecualian diriwayatkan oleh Abu Daud, samanal qalb illa
kalbus sayd. Kalau anjing yang dipergunakan untuk penjaga, apakah untuk berburu, itu boleh diperjualbelikan. Nah, kalau di dalam mazhab Imam Malik tidak boleh memperjualkan anjing, tapi boleh menghitung biaya makannya, biaya perawatannya, dihitung semua. Maka kalau ada mengambil anjing, gantilah biaya makan dan perawatan, dihitung. Itu boleh. Dari kelonggarannya itu dalam mazhab Imam Malik. Tapi jual beli yang hakiki atau yang real menjual beli anjing itu tidak boleh. Jadi untuk safe-nya, agar kita terhindar dari khilaf itu, tidak usahlah melihara anjing. Toh juga tidak ada kebun yang akan kita jaga. Tidak juga pakai anjing berburu. Sekarang ada senapang gitu. Ya, senapang lantak atau senapang angin gitu. Kalau ingin berburu atau pakai perangkap. Ya, dulu orang-orang di kampung menangkap rusa, dibuat perangkap gitu. Yang masuk babi ya kena babi. Ya, jadi tidak pakai anjing. Nah, cuma ada sekarang olahraga berburu namanya, menggunakan anjing. Ya, kok olahraga? Memang pemilik anjing itu juga ikut berlari-lari ke berburu. Bukan hanya sekedar berlari-lari, teriak-teriak juga nggak manggil anjingnya itu. Ikut dia menggonggongin tuannya. Ya, saya pernah lihat orang berburu. Dan tidak usah jual beli anjing, dan tidak boleh usah memelihara anjing. Ya, walaupun untuk piaraan atau untuk kesayangan, banyak yang bisa disayangi daripada anjing itu. Ya. Kemudian juga dilarang tentang menerima atau memakan hasil transaksi perzinaan. Ya, mahrul baghi itu maksudnya uang yang didapat dari perzinaan. Itu boleh. Wa hulwanil kahin, dan upah tukang ramal ini, dukun ramal. Karena meramal itu adalah haram, maka upahnya yang dihasilkan situ juga haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah pokok-pokok dari isi daripada dua hadis ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Masih ada 10 menit lagi. Ya, kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan. Siapa dulu di sini?